Selasa 7 Maret 2017. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bersalah 3 petinggi Gavatar terkait kasus penodaan agama. Ahmad Musadek dan Mahful Muiz dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara Andri Yahya divonis 3 tahun penjara. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Tim kuasa hukum 3 pimpinan Gavatar mengecam putusan majelis hakim. Putusan ini dianggap menggambarkan wajah peradilan Indonesia yang cemar dan pro pada penyidikan beritikat buruk terhadap kelompok minoritas keagamaan. Kami melihat banyak fakta persidangan yang tidak dimunculkan dalam pertimbangan majelis hakim. Bahkan dari apa yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, seluruh pertimbangan saksi yang kami ajukan, 9 orang saksi dan 4 orang ahli yang kami ajukan, sama sekali tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Kami kembali melihat bagaimana wajah peradilan Indonesia sama sekali tidak berpihak kepada mereka yang tertindas. Sejumlah saksi yang diajukan di muka persidangan sebelumnya mendukung para terdakwa. Bahkan, 2 ahli agama yang dihadirkan menyatakan bahwa yang dilakukan 3 petinggi Gavatar berada di ranah penafsiran yang tidak boleh diintervensi negara. Dan justru kami mempertanyakan dalam putusan majelis hakim yang memasukkan pertimbangan MUI yang adalah pihak yang mengeluarkan fatwa sesat kepada Gavatar. Seharusnya mereka tidak dapat dipertimbangkan sebagai ahli. Bagaimana MUI dapat menilai fatwanya sendiri? Tidak ada objektivitas di dalamnya. Pasal penodaan agama yang digunakan untuk menjerat para petinggi Gavatar juga dianggap ganjil. Tim kuasa hukum menilai tak ada umat agama manapun yang sedang dinodai. Jelas, para terdakwa menyatakan di muka persidangan bahwa mereka tidak meniadakan rukun iman dan mereka tidak pernah sekalipun meniadakan rukun Islam. Dan itu semua dinyatakan oleh saksi yang dihadirkan di muka persidangan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum dan para terdakwa. Justru pertimbangan saksi yang digunakan oleh majelis hakim adalah saksi-saksi yang tidak hadir di muka persidangan. Sejak terbentuknya Gavatar, baik dari Dewan Pembina, kemudian dari badan pendiri tidak pernah mencampuri urusan perihal masalah keagamaan, baik itu rukun iman ataupun rukun Islamnya. Gitu. Adapun kegiatan sosial yang kita lakukan hampir setiap hari itu kemudian dikala memang tabrakan ya dengan jam-jam sholat, kita persilahkan untuk melakukan apa yang namanya ibadah itu sendiri. 3 petinggi Gavatar sebelumnya didakwa secara kumulatif terkait kasus penodaan agama dan makar. Menurut tim kuasa hukum, para terdakwa seharusnya divonis bebas, mengingat tuduhan makar dinyatakan tidak terbukti. Dalam teori hukum pidana atau teori hukum acara pidana, dakwaan kumulatif, jika salah satu pasal itu tidak dapat dibuktikan, maka si terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan. Dan hari ini majelis hakim jelas menyatakan bahwa para terdakwa lepas dari dakwaan kedua, namun tetap dijatuhkan hukuman atas dakwaan yang pertama. Dan secara teori hukum ini adalah kesesatan pikir. Jangan sampai terulang kembali, ataupun ini mungkin ya, ini sebagai momentum memutuskan sebuah perkara, ya kan? Bukan atas dasar kepentingan, begitu. Tapi wujudkanlah, memang kalau ini negara hukum, wujudkanlah hukum yang sejujurnya. Apabila memang itu dakwaan ataupun itu memang itu penilaian yang tidak tepat, ternyata setelah kita usut semuanya, bukti-bukti dan sebagainya itu tidak melanggar atas sebuah tuntutan yang diberikan ataupun dakwaan yang diberikan, ya sudahlah, sampaikan dengan seterang-terangnya, begitu. Itu harapan saya terhadap pemerintahan, baik itu secara di hukum ataupun all, gitu.